Selamat siang Bapak Ibu, Saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan. Selamat siang. Saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan melayani di sini dan juga atas undangan daripada Pendeta Antonius Un. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita buka satu bagian firman Injil Markus. Kita akan melihat pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Kemudian pasal 5 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Tema khotbah pada hari ini adalah di manakah imanmu? Where is your faith? Kita akan membaca dengan saling bertanggapan mulai ayat 35 Markus pasal yang keempat. Saya akan mulai ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Pasal 5 ayat 12 sampai ayat 13. Saya baca ayat 12, jemaat Tuhan ayat yang ke-13. Ayat 12 pasal 5, lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Mari sekali lagi kita menghadap Tuhan di dalam doa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang di hadapan hadirat Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon belas kasihan Tuhan di tengah-tengah kami. Ketika kami yang telah dipimpin roh Tuhan untuk mendengarkan sabdamu yang kekal. Kami menyerahkan hamba Tuhan ini yang hina. Tuhan layakkan dia, Tuhan urapi dia dengan kuasa-Mu, sehingga dia boleh menyampaikan firman kebenaran, yang akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Allah Roh Kudus bertatalah dalam hati kami, sucikan dan bersihkan hati dan pikiran kami, sehingga hati kami ini boleh berespon kepada firman. Dan hamba-Mu minta ya Tuhan, setelah kebaktian ini jangan satupun umat Tuhan yang pulang dengan hati yang hampa, tetapi akan membawa berkat Tuhan yang akan tersimpan dalam jiwa kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini kepada Bapa yang di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saya ketika kita menjadi murid Tuhan Yesus, itu ada harga yang harus kita bayar. The cost of discipleship. Dalam bacaan kita Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang daripada Danau Galilea. Di sini Tuhan Yesus sedang mengadakan satu mission trip di sini. Satu perjalanan misi, nanti kita lihat di seberang sana ada satu orang gerasa yang dirasuki oleh 2000 setan. Dan keselamatan orang ini nanti sangat-sangat krusial.
Di sini kita melihat setan kemudian mencoba menghalangi, mencegah Tuhan Yesus dan murid-murid itu menyeberang danau Galilea. Saudara, danau Galilea memang satu danau yang seringkali bergolak, taufan, badai. Tapi saudara jangan lupa murid-murid Tuhan Yesus ini adalah nelayan-nelayan yang ulung, yang sudah sangat familiar dengan danau ini. Tetapi saudara kembali kita melihat setan yang bekerja dengan begitu luar biasa. Sampai murid-murid ini begitu ketakutan. Dan mereka lalu bangunkan Tuhan Yesus, mereka mengatakan, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Saudara kita melihat ketika engkau dan saya melakukan kehendak Tuhan, itu pasti ada kesulitan, tantangan. Matius pasal 7 mengatakan, kehendak Tuhan itu adalah jalan yang sempit, pintu yang sesat. Saudara, tapi ketika engkau dan saya melakukan penginjilan khususnya, memenangkan jiwa di situ. Kalau kita melihat pendeta Stephen Tong membagi 4 macam kehendak Tuhan. Yang pertama tuh Allah menetapkan. Ini bicara tentang keselamatan orang percaya. Apapun yang dilakukan setan, halangan apapun engkau dan saya setelah dipilih eternal election itu sebelum dunia diciptakan, maka engkau dan saya suatu kali, sooner or later, lambat laun kita akan menjadi orang percaya, kita akan datang pada Tuhan Yesus. Bagaikan perampok di samping Tuhan Yesus yang tinggal sekian jam, dia akan menghembuskan nafas hidup dia. Dan dia pasti menjadi orang percaya. Tetapi kemudian ada yang namanya Allah memimpin, ini sudah lebih level yang lebih di bawah, lalu Allah mengizinkan, lalu kemudian Allah membiarkan. Nah saudara, ketika Tuhan Yesus mau melakukan mission trip ini, setan mau berupaya semaksimal mungkin bagaimanapun. Tidak mungkin bisa berhasil. Tetapi setan yang mau lakukan di sini, supaya engkau dan saya itu kapok. Supaya engkau dan saya akan mengatakan enough is enough. Setelah melakukan penginjilan ini, setelah pergi ke KKR nantinya, di Brestagi di mana dan sebagainya, saudara di Tanah Karo, saudara dan saya mengatakan sudah cukup 1 kali saja ya, saya sudah nggak mau pergi lagi, kapok saya. Itu yang menjadi target setan. Saudara, sebentar lagi kita akan masuk dalam Jumat Agung, kita masuk dalam Paskah. Saudara coba perhatikan ada satu keanehan, kenapa Yudas kasih karpet merah kepada Tuhan Yesus. Dia membawa itu imam-imam dan pasukan Romawi 600-an orang itu ke Taman Getsemani. Dia menyerahkan Tuhan Yesus dengan ciuman. Kalau dia tidak membawa mereka ke Taman Getsemani, Tuhan Yesus itu tidak mungkin bisa ditangkap saat itu. Yudas yang dirasuki oleh iblis, kau kasih green light, karpet merah. Saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus, Matius 16, pertama kali diumumkan dia akan pergi ke Yerusalem, akan dibunuh oleh tua-tua, dia akan mati tapi bangkit pada hari yang ketiga. Petrus menarik dia, Petrus bilang, sekali-sekali Allah tidak izinkan hal ini jangan pernah terjadi kepada engkau. Yesus mengatakan apa? Enyala iblis. Petrus lagi dipakai oleh setan. Mau mencegah Tuhan Yesus naik di atas kayu salib. Karena ketika Tuhan Yesus naik di atas kayu salib, kuasa setan akan dihancurkan. Kuasa maut itu akan dibereskan. Kenapa Yudas yang dirasuki oleh iblis, saudara kasih karpet merah kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus naik di atas kayu salib itu adalah Allah menetapkan tidak mungkin tidak akan terjadi. Tapi yang iblis bisa lakukan, Tuhan Yesus naik di atas kayu salib dengan semenderita mungkin karena diserahkan, dijual oleh murid dia sendiri. Kelihatan begitu ugly, kelihatan begitu bodoh. Itu yang bisa dilakukan oleh setan. Saudara, sebagai orang Kristen, ketika engkau dan saya dicobai, kita
dapat penderitaan dan seterusnya. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Allah itu setia. Ketika engkau dan saya dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar supaya kita bisa menanggungnya, bukan supaya kita bisa menghindarinya. Saudara, saya tahu ketika Tuhan izinkan satu kesulitan yang besar, apakah itu sakit penyakit, Tuhan bisa sembuhkan penyakit kronis, kanker termasuk dengan cara mukjizat dan sebagainya. Tetapi janji Tuhan pertama-tama bukan untuk menghindarkan penyakit itu, tetapi supaya saudara dan saya bisa menanggungnya. Saudara, misalnya ada satu orang mau pergi ke tempat pelacuran, seorang bapak misalnya yang sudah punya keluarga, supaya tidak ketahuan dia pakai taksi lah. Nah, sampai di tempat pelacuran, lalu dia mau bayar taksi. Ternyata di dompetnya ini ada foto istri dan anaknya. Dia lihat begini, lihat istri, lihat anak, tega enggak? Ini Tuhan kasih jalan keluar antara lain. Atau bapak-bapak di sini cantumkan foto pendeta Stephen Tong lagi begini. Nah, saudara, ketika saudara dan saya mengalami pencobaan, saudara dan saya harus keep in mind, Allah yang berinisiatif di dalam pencobaan, bukan setan. Tuhan Yesus ketika dia dibawa ke padang gurun oleh siapa? Untuk dicobai setan, oleh Roh Kudus. Saudara, peirasmos, itu kata pencobaan. Itu bisa berarti dua macam, dua tafsiran. Pertama, to tempt, itu mencobai. Dilakukan oleh setan. Ketika saudara dan saya menderita, kita diganggu, kita rintangan dan sebagainya, sakit penyakit. Setan lihat engkau dan saya itu bagaikan ranting yang dibuang ke dalam api. Dia siap untuk tepuk tangan, melihat kehancuran kita. Tapi perasmus juga artinya to test, menguji. Dilakukan oleh Tuhan. Saudara, ketika engkau dan saya mengalami pencobaan, penderitaan, Tuhan lihat kita itu bagaikan emas yang dimasukin ke dalam api. Saudara, api gak akan mungkin hancurkan emas. Yang bisa dia hancurkan, saudara, itu kotoran-kotoran yang ada di dalam emas itu, saudara. Dia malah memurnikan iman percaya engkau dan saya. Ini poin Tuhan Yesus di dalam bacaan kita. Saudara, dalam teologi reform, ketika engkau dan saya mengalami semua penderitaan dan apapun itu, Tuhan itu adalah primary cause. Selain itu, baik manusia, baik itu setan adalah secondary cause. Dua oknum ini bekerja, Tuhan dan setan. Sama-sama bekerja tapi tidak pernah bekerja sama. Nah, saudara, ketika engkau dan saya mengalami ujian atau mengalami pencobaan dalam perspektif iblis atau ujian dalam heavenly perspektif, saudara, Tuhan janji engkau dan saya akan kuat. Tetapi Yakobus 1 ayat 5 bilang kepada kita, minta hikmat kepada Tuhan. Maksud Tuhan dengan semuanya ini apa nih? Saudara dan saya sudah mengimani Yeremia 29 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, saudara, rancangan Tuhan untuk orang percaya itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan berinisiatif di dalam pencobaan. Dia adalah primary cause. Tapi Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, saudara, minta kepada Tuhan maksud semuanya ini apa. Salah satu staf STT kami, waktu COVID kemarin. Saudara, minggu yang pertama papa mertua meninggal. 1 minggu lagi mama mertua meninggal. 1 minggu lagi kakak ipar perempuan itu meninggal. Bertubi-tubi. Saudara, ada satu kisah nyata di Amerika.
Satu orang ibu yang komplikasi, mau jantung, kemudian ginjal dan lever, segala macam, saudara. Dia terbaring itu, tidak berdaya di rumah sakit, di opname, itu semua obat-obatan masuk dan sebagainya. Lalu suaminya kasihan sekali, suaminya kanker stadium akhir. Suaminya meninggal, dia nggak bisa hadir pemakaman itu, dia hanya bisa lihat melalui monitor. Lalu Pak Pendeta, satu orang pendeta datang, pendeta dia bilang, Bu, saya doakan supaya engkau jadi kuat. Dia bilang, Pak Pendeta, saya sudah kuat. Saya minta Pak Pendeta doa. Kenapa? Tuhan izinkan saya alami semuanya ini. Saya sudah evaluasi, nggak ada dosa. Minta hikmat Tuhan. Apa maksud Tuhan dengan semuanya ini? Saudara, Tuhan Yesus sudah tahu menyeberangi danau Galilea, mau menyembuhkan orang yang dirasuki 2000 setan. Ini orang penting, 2000 setan rasuki dia. Tuhan Yesus tahu bahwa nanti ada cobaan, ada goda apa segala macam angin dan sebagainya. Tapi dia ingin, saudara, ujung-ujungnya itu untuk murid-murid pertama tahu iman percaya mereka di level yang mana, lalu kemudian nanti kita lihat di dalam paparan firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan Yesus meningkatkan iman percaya mereka. Saudara, iman itu bertumbuh gak bisa instan. Tapi melalui satu proses. Saudara, penderitaan itu bukan, saudara, dengan saudara dan saya ketika menderita, ketika kita jalan buntu dan sebagainya, kesulitan hidup dan sebagainya, itu membuat kita hopeless dan helpless, kita tidak berdaya. Lalu kita mulai bersandar kepada Tuhan, lalu kita mulai berserah kepada Tuhan, kita mulai bergantung kepada Tuhan, lalu kita kembali kepada firman Tuhan. Ayub setelah mengalami penderitaan yang begitu mengenaskan, dalam satu hari semua anak, 10 anak mati, meninggal. Dalam satu hari semua harta benda ludes. Kesehatan yang merupakan berkat Tuhan pun itu diambil. Istri yang adalah berkat Tuhan, mulai ajar dia untuk kutuk itu Tuhan. Teman-teman itu adalah berkat Tuhan, mulai meragukan kesetiaan dia kepada Tuhan dan seterusnya. Saudara, Ayub 42 ayat yang kelima, setelah dia mengalami semuanya itu, dia mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang ini mataku sendiri memandang engkau. Dulu knowledge of God, hanya dengar tentang Tuhan. Sekali ini knowing God, sudah lihat personal di dalam pengenalan akan Tuhan. Itu begitu personal. Sehingga Richard Pratt kemarin dia bicara satu kalimat, dia bilang, Ben, you tahu nggak, penderitaan itu adalah extraordinary means of grace. Wah, saya kaget. Saya teringat C.S. Lewis pernah menulis. Saudara, dia bilang kalau ketika kita bertamasya, kita sedang berpelesiran. Saudara, kita dengar suara Tuhan itu sayup-sayup. Tuhan itu berbisik. God whispers. Tapi kalau saudara dan saya di gereja saat ini, lalu kita di rumah baca firman Tuhan. Tuhan berkata-kata kepada engkau dan saya. Tetapi ketika engkau dan saya di dalam penderitaan, C.S. Lewis mengatakan Allah itu berteriak, megafon. Extraordinary means of grace, kata Richard Pratt. Saudara, ini yang pertama. Saudara, yang kedua yang kita bisa pelajari daripada bacaan kita, kita lihat begitu dahsyatnya taufan badai yang melanda itu perahu. Murid-murid kemudian bangunin Tuhan Yesus dan berkata kepada dia, Guru, engkau tidak peduli kalau kami itu binasa. Mereka meragukan pemeliharaan Tuhan. Mereka, saudara, itu meragukan cinta Tuhan kepada mereka. Mereka sedang mempertanyakan semuanya itu. Yesus bangun, Yesus menghardik itu angin, taufan badai. Lalu Tuhan Yesus memarahi mereka, mengapa kamu tidak percaya? Paralel bagian firman Tuhan yang lain mengatakan, where is your faith? Di manakah imanmu? Saudara, mungkin kita
Kalau kita dalam posisi Tuhan Yesus, kalian pikir saya tidak peduli kalian binasa? Tahu tidak gara-gara kalian itu saya binasa? Saya binasa di atas kayu salib. Tahu tidak saya menanggung hukuman neraka? Tahu tidak saya menanggung eternal judgment, hukuman kekal di atas kayu salib? Saya terpisah dalam tanda kutip dengan Allah Bapa. Dan pertama kali di dalam hidup saya, baik di dalam kekekalan maupun dalam dunia ini, saya panggil dia bukan lagi Bapa tapi Allah. Karena dia sebagai hakim dan saya sebagai orang hukuman. Bapa itu konotasinya cinta kasih. Saudara, bagaikan kita punya anak. Istri kita sudah melahirkan dia. Ibu-ibu sudah melahirkan anak kita. Ayah itu bekerja dengan begitu keras, membesarkan anak ini sakit, bawa ke dokter, kemudian mendidik anak ini dan seterusnya. Lalu ketika dia mau mainan, satu mainan yang membahayakan kita, mencegah, dia bilang, enggak, papa mama jahat. Papa mama tidak sayang kepada saya. Tim Keller, dia bilang ketika dia kecil, dia punya satu hobi, saudara, masukin tangannya itu di colokan listrik. Dan lebih sering lagi pakai garpu, saudara, masukin gini. Papa mamanya lakukan apa, saudara? Saya waktu di US itu, saudara, colokan listrik itu ditutup dengan plastik gitu loh. Itu anak kecil mau buka nggak bisa, saudara. Kencang begitu ya. Dia bilang papa mama gak peduli dengan saya, gak sayang saya, papa mama jahat, papa mama benci saya. Saudara, tujuan Tuhan melalui pencobaan tadi kita bilang supaya meningkatkan iman percaya. Saudara bilang Pak Ben, boro-boro iman percaya naik. Ini kita lihat melorot, kita lihat itu sampai Tuhan Yesus mengatakan where is your faith? Di manakah itu imanmu? Padahal Tuhan Yesus di dalam kitab Lukas, sebelum angin ribut, dia sudah membangkitkan anak daripada Yairus. Yairus itu dibangkitkan, anaknya dibangkitkan. Di dalam Matius dan Markus, kita lihat sebelumnya Tuhan Yesus sudah melakukan berbagai macam mukjizat. Lalu Tuhan Yesus sama-sama dengan mereka loh. Oke, dia tidur, dia manusia sejati, tapi ingat dia juga adalah Allah sejati. Allah yang tidak pernah tidur. Dan bukankah dia sudah kasih janji, mari bertolak ke seberang. Sudah pasti nyampe di seberang itu loh. Takut apa? Kenapa nggak pegang janji Tuhan? Saudara, masalahnya apa di sini? Kenapa saudara? Orang Kristen itu sampai Tuhan Yesus bilang, di manakah imanmu? Karena saudara dan saya tidak fokus kepada Tuhan, tidak fokus kepada janji dia, kita fokus kepada circumstances, kita fokus kepada sekeliling kita, lalu kemudian kita melakukan rasionalisasi. Saya ambil contoh. 1 Korintus 6. Dikatakan jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Apa artinya tidak seimbang sih? Maaf, yang satunya profesor, yang satunya SD pun tidak lulus. Yang satunya itu raja, keluarga konglomerat yang sangat besar, yang satunya rakyat jelata yang sangat miskin. Itu tidak seimbang. Tapi ada yang gap yang jauh-jauh lebih besar daripada itu yang tidak mungkin bisa dijembatanin, yaitu bagaimana mungkin terang dan gelap itu bisa menjadi satu? Bagaimanakah mungkin kebenaran dan kedurhakaan itu bisa disandingkan bersama-sama? Bagaimana mungkin orang percaya dan bukan percaya dipersatukan dalam pernikahan? Bagaimana mungkin Yesus dan Belial itu bisa sama-sama? Tapi ada satu orang pemuda, Pak Ben. Saya tahu Pak Ben khotbah tentang itu, cuman begini Pak. Dia mulai lihat circumstances. Pak, ini calon saya ini pintar sekali Pak, saya S1, dia S2 Pak. Saya nih Pak Ben tahu ekonomi biasa-biasa, dia nih keluarga kaya Pak. Bobot bibit bebet semuanya baik Pak. Dan lebih daripada itu Pak Ben, saya diterima sama orang tua dia loh, saya ini siapa? Saudara lihat ya circumstances, mulai rasionalisasi.
Where is your faith? Di manakah imanmu? Saudara, mari saya mengajak kita membuka 2 Raja-Raja. Kita akan baca satu bagian firman Tuhan di sini. 2 Raja-Raja, kita lihat pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-15 sampai ayat 17 tentang Elisa. Saya baca ayat ini bagi kita 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi, maksudnya Elisa, dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah, pelayan abdi Allah, bujangnya itu, berkata kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawab Elisa, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya mata bujangku ini, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Tuhan bukalah matanya. Lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai musuh kita. Saudara, saya punya satu pengalaman, saudara, yang saya bersyukur saya mengalami itu di dalam iman saya. Ketika saudara kami mau untuk establish endowment chair atas nama Pendeta Stephen Tong di Westminster Theological Seminary. Lalu sebenarnya ini diinisiasi oleh satu anggota badan pengurus sinode, dan dia juga adalah seorang pengusaha. Ini orang dikenal, saudara, terbangnya dengan pesawat itu yang mungkin bisa menandingi patung itu cuma dia. Lalu dia bilang, saya bilang, Pak, ini kita janji dengan Profesor Peter Lillback, Presiden Westminster di Philadelphia, ya Pak. Kita rencananya jam 9 pagi atau jam 10 pagi. Dia bilang, oke Pak Ben, saya akan meeting, setelah itu Pak Ben, sore hari saya balik ke Jakarta. Nanti dia sangat sibuk. Saya bilang, oke Pak. Waktu itu ada cabang kita di LA, lalu saya pergi ke cabang kita dulu melayani. Lalu ada pengurus yang ngantar saya bilang, Pak, you drop saya saja. Dia bilang, jangan, Pak Ben ini kan pendeta, mesti masuk di ruang parkir. Saudara tahu masuk di ruang parkir, cari parkir lagi, ini makan waktu semua nih. Dan saya punya check-in luggage. Dan di Amerika, saudara, kembali, saudara mau naik pesawat, kalau saudara punya check-in luggage, saudara mesti ada di situ paling sedikit 45 menit. Kurang dari situ lewat. Saudara, saya sampai di situ masih antri. Antri. Sampai saya di depan, saudara, 40 menit. Saya dibilang, sorry, you gak bisa berangkat. You bisa berangkat asal luggage-nya taruh di sini. Waduh, saudara. Saya mulai terpikir, waduh, ini pengusaha ini, anggota BP Sinode nanti bilang apa, nggak bertanggung jawab, ini hamba Tuhan. Dia tiba pagi, sore dia balik. Saudara, lalu saya bilang, saya coba, itu kan direct flight, saudara, dari LA ke Philadelphia kira-kira 6 jaman. Saya bilang, saya cari yang lain. Dia bilang, oke, ini jam 10 malam, you mau tengah malam bisa, melalui Denver, ya 3 jam. Saya bilang, oke saja. Ada pesawat, ada ini seat enggak? Dia bilang, oke, ada seat LA ke Denver, you bayar $50, saya bayar. Saya bilang, dari Denver ke itu bagaimana? Ke Philadelphia, dia bilang, full. Tapi you tiba di sana, you sampai di gate, you akan lihat berapa banyak itu yang waiting list. Saya bilang, oke. Saudara, saya sampai di Denver sekitar jam 6 pagi, saya lari, saudara, ke gate. Sampai di gate, saudara, sudah 10 orang waiting list. Saya bilang, Tuhan, 10 orang gak jadi berangkat, ini gak gampang nih. Saya bilang, Tuhan, saya minta belas kasihan Tuhan. Circumstances yang ada, tapi saya mohon, entah bagaimana saya gak tahu. Saya mesti tiba di Philadelphia pagi itu. Sudah janjian Profesor Lillback dengan anggota BP Sinode. Saya datang, saya masukin paspor saya bilang gini-gini. Dia bilang, oke. Dia ketika masukin, saudara, saya urutan ketiga, bukan urutan ke-11. Wih, saya kaget. Saya lihat yang berdiri-berdiri ini juga 10 orang yang tunggu. Kok nggak ada yang protes? Saya juga nggak protes, saudara. Saya diam-diam aja, saya pikir,
kok mukjizat Tuhan ini terjadi kok nggak ada yang protes orang Amerika? Saya pikir-pikir, nggak mungkin, Amerika ini sangat reasonable. Mereka sudah ada SOP. Alah, saya ini bukan nggak punya tiket, saya punya tiket, tetapi check-in luggage-nya nggak bisa. Jadi mungkin sudah diurutkan dengan ini, saya masuk urutan ketiga. Lalu saya doa, Tuhan kalau boleh 3 orang ini mungkin diare, mungkin pusing, demam, atau macet, atau apalah, pokoknya 3 orang gitu. Tiba-tiba 1 orang dipanggil, saudara. Yang 2 naik di 1, saya 3 naik 2, saya bilang, Tuhan tolong. Yang 2 naik ke 1, saudara. Saya nomor 2. Setelah itu saya nomor 1. Saya bilang, Tuhan mohon belas kasihan, Tuhan ini sebentar lagi sudah berangkat nih pesawat nih. Jam take off-nya. Saya dipanggil, saudara. Saya masuk itu pesawat bagaikan seorang raja, saudara ya. Setelah masuk itu 5 menit pintu ditutup bagaikan batranu itu ditutup ya saudara. Yang dari dalam gak bisa keluar, yang keluar juga gak bisa masuk. Sampai di Philadelphia saya sharing kepada 1 orang hamba Tuhan di situ. Dia bilang, Pak Ben, you ini egois. You gak tahu 3 orang itu tuh kepentingannya mungkin jauh lebih hebat loh. Saya gak jawab, saya gak mau debat. Sampai Jakarta saya bilang kepada Pak Stephen Tong, Pak Tom, you kasih tahu hamba Tuhan itu, Gereja Reform Injil Indonesia lebih penting dari kepentingan 3 orang itu. Saudara, saya mengajak kita baca satu bagian firman, Injil Markus, saudara. Pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-22 sampai ayat 24. Ada seorang ayah punya anak, saudara. Dia begitu pesimis. Kita baca Mazmur 9 ayat 22 sampai 24. Saya baca ayat ini untuk kita. Ayat 22, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api. Ini menyeret anaknya. Ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat, dia bertanya kepada Yesus, berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Aku percaya, tapi melihat circumstances, nonsense. Gak mungkin. Gak mungkin Tuhan, gak mungkin engkau bisa sembuhkan dia. Tapi aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini yang kedua, saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Sudah di tengah-tengah keraguan dan ketidakpercayaan murid-murid itu, Tuhan Yesus menunjukkan supremasi dia. Saudara, setelah dibangunkan oleh murid-murid, Yesus lalu menghardik angin dan danau. Kata menghardik di sini dalam bahasa aslinya epitiman. Epitiman, menghardik ini hanya digunakan 2 kali di dalam kitab Markus, yaitu Markus 1 ayat 25 dan 3 ayat 12. Itu untuk menghardik roh jahat. Ketika Yesus bilang diam, tenanglah. Dalam bahasa Inggris seharusnya shut up and stay. Shut up, itu dipakai kata pepimoso. Pepimoso itu adalah address untuk personal being. Tuhan Yesus lagi mengadres setan di sini. Shut up, itu hanya kepada oknum, saudara. Kita bisa bilang anak kita, shut up, diam kamu. Shut up and stay shut up. Saudara, dia lagi deal dengan kuasa kegelapan, dengan setan. Ketika Yesus mengatakan itu, dikatakan danau itu teduh sekali. Saudara-saudara, si orang gerasa ini sangat krusial di dalam penginjilan di daerah itu. Tidak tanggung-tanggung 2000 setan beresin dia.
Saudara, nanti kita melihat Tuhan Yesus akan diusir dari daerah itu. Lalu orang ini mau ikut Yesus. Yesus bilang, enggak, you stay di sini. You menjadi frontier missionary. You menjadi pioneer, itu missionary. You yang akan bikin orang-orang ini percaya kembali kepada Tuhan. Umat Tuhan itu percaya kepada Allah Bapa. Lalu saudara, ketika Tuhan Yesus, dia mengatakan shut up and stay shut up. Dia pakai otoritas dia. Dia pakai otoritas dia, saudara. Bukan otoritas yang lain. Sehingga itu akan mencengangkan murid-murid siapakah gerangan orang ini. Murid-murid taunya sampai ombak, taufan, badai itu taat kepada dia. Itu satu hal, tapi juga setan juga taat. Lalu menarik, setan itu bilang kepada Yesus, tolong kami yang 2000 ini. Bilang kami untuk perintahkan kami masuk ke dalam babi-babi. Saudara, depan Tuhan Yesus dia nggak bisa bilang dia mau kemana, nggak bisa. Minta Tuhan Yesus kasih perintah dia mau kemana. Saudara, kalau setan minta, saudara, akal bulus di balik itu pasti ada. Setan sudah pikir kalau Yesus izinkan ini, habislah kamu Yesus. Kamu akan diusir dari daerah ini karena masalah ekonomi. 2000 babi itu berapa banyak duit. Saudara, surprisingly Tuhan Yesus setuju. Oke, Yesus perintahkan saudara. 2000 ini nggak bisa apa-apa, nggak bisa. Sebetulnya masuk manusia apalagi masuk binatang gampang sekali bagi setan. Di hadapan Tuhan itu nggak bisa apa-apa. Yesus perintahkan masuk ke dalam babi-babi. Saudara, poin Tuhan Yesus apa? Dia kasih message. Jiwa manusia jauh lebih berharga daripada even 2000 babi. Amin, saudara. Lalu kemudian babi-babi itu terjun ke dalam jurang, lalu masuk ke dalam danau. Maksudnya apa? Tadi setan-setan mau menenggelamkan Tuhan Yesus, sekarang Tuhan Yesus tunjukkan, kalian yang mau tenggelamkan saya tenggelamkan kalian. Lalu apa artinya saudara terjun ke dalam jurang di sini? William Hendriksen ketika bahas ini saudara, mari saya mengajak kita buka kitab Wahyu pasal yang ke-20. Kita buka Wahyu pasal 20 ayat yang ketiga, saya baca ayat ini kepada kita, ayat 3b, 3a dan b. Wahyu 20 ayat 3, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Saudara, penghakiman, setan masuk ke neraka sampai selama-lamanya. Nanti tunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Tunggu hari penghakiman itu. Tetapi maksud di sini 2000 setan itu masuk ke dalam jurang yang ditafsirkan sebagai jurang maut. 2000 setan itu tidak akan mengganggu manusia sampai hari ini. Dan sampai hari penghakiman nanti. Selesailah misi mereka. Ketika penghulu malaikat setan itu menjadi setan, dia kan diikuti oleh setan-setan. Sudah diikuti oleh malaikat-malaikat yang lain, dia punya pasukan. Dan di antara itu 2000 ini. Selesailah misinya. Jangan coba-coba deal dengan Yesus. Mau lawan dia, mau hancurkan misi dia. Dia kasih 2000 ini. Sampai hari ini 2000 itu, sampai nanti hari penghakiman, tidak akan pernah mengganggu manusia lagi. Bapak, Ibu, Saudara, murid-murid mungkin pengetahuan tentang setan, saudara. Tidak sedalam kita yang sudah baca, narator, penulis kitab Injil sehingga kita lebih mengerti. Mungkin tidak semengerti kita. Tetapi mereka bilang, siapa gerangan orang ini sampai badai, sampai taufan, danau yang bergolak itu bisa taat kepada dia. Atau kita baca sampai setan-setan itu bisa takluk. Setan mau pergi masuk ke babi aja nggak bisa. Kalau tidak diperintah, siapa ini dia? Mereka melihat Tuhan Yesus sekarang.
Panggil sebelumnya rabi, panggil sebelumnya guru. Engkau tidak peduli kami binasa, ini bukan lagi guru loh. Ini Yesus ini dari planet mana? Ini dia bukan dari sini asalnya. Bukan hanya itu, dia ini Tuhan. Dia ini pencipta alam semesta. Nah saudara, kita melihat sekarang ini ya, bagaimana mereka lihat iman percaya mereka yang begitu terbatas. Sekarang mulai mau dielevasi oleh Tuhan, mau ditingkatkan oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan. Saudara William Barclay, saudara nama ini saudara jangan melahap semua yang dia tulis, ada yang sangat menyesatkan dan sebagainya. Tapi dalam hal ini dia bilang, saya kutip ini, saya setuju sekali dengan dia. Ketika engkau dan saya menghadapi pencobaan, menghadapi penderitaan, ingat ada 3 sifat daripada Allah yang saudara dan saya harus pegang. Yang pertama, the love of God. Kasih Allah. Tuhan berinisiatif apapun yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Saudara mesti yakin dia membawa engkau dan saya di dalam rencana dia. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu yang pertama. Kedua, William Barclay mengatakan ingat the wisdom of God. Bijaksananya Tuhan. Oh Benjamin Intan ini, kalau saya mau bikin dia bertekuk lutut, saya pingin dia belajar satu karakter ini, saya pingin dia belajar untuk karakter ilahi ini, saya mesti lakukan apa kepada dia? Tuhan tahu persis. The wisdom of God. Yang ketiga, the power of God. Sudah kelihatan itu sudah kartu mati, kelihatan itu sudah nggak mungkin. Tapi Tuhan berkuasa menjadikan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara Yusuf, kita melihat dia, saudara, bagaimana mungkin bisa menjadi mangku bumi Mesir, orang yang kedua setelah Firaun. Orang Mesir tidak mungkin mau jadi Firaun, gak mungkin bisa jadi Firaun, itu baik keturunan, saudara. Darah, keturunan darah, anak dan sebagainya. Tapi saudara, mangku bumi Mesir, loh Yusuf gak mungkin. Ini mantan budak, ini orang asing. Presiden Indonesia gak boleh orang asing loh. Ditambah lagi mantan narapidana, mana bisa. Yusuf mengatakan apa? Kalian, saudara-saudaraku, mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Untuk memelihara satu bangsa yang besar ini. Bukan hanya dunia, tetapi terutama bangsa Israel. Karena darinya akan muncul, akan lahir Mesias. Kemarin malam kami ada malam puji-pujian Fanny Crosby. Dan saya kasih renungan singkat, saya kutip Martin Luther. Luther bilang begini, saudara, apa itu setan? Dia bilang, tahu tidak, setan itu adalah God's devil. Wah, maksudnya apa ini God's devil? Maksud Luther, setan itu betul-betul di dalam kontrol Tuhan, saudara. Dia mau apa? Dia mau bikin apa? Sesuatu yang jahat, apa segala macam. Dia adalah God's devil. Tuhan itu kontrol habis itu setan. Saudara, angin dan danau itu taat kepada Yesus, Sang Pencipta. Bukan hanya itu, saudara, setan pun taat. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita adalah manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Saudara dan saya ini, kita adalah umat tebusan Tuhan. Kenapa saudara dan saya enggak taat kepada Tuhan? Rasul Paulus kasih satu kunci di dalam ketaatan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 12, dia bilang kunci ketaatan itu adalah I know whom I believe. Saya tahu siapa yang saya percaya. Dan di hadapan Raja Agripa dalam Kisah Para Rasul 26. Raja Agripa pada saat itu dia, Yesus menemui saya.
Dan dengan terang yang lebih terang daripada cahaya matahari. Dia sebagai orang Farisi, dia sangat menguasai perjanjian lama. Dia tahu kitab Kejadian, Allah ketika menciptakan matahari hari keempat. Terang lebih terang dari cahaya matahari, artinya sebelum menciptakan matahari, berfirmanlah Tuhan. Jadilah terang, maka terang pun itu jadi. Terang itu yang saya lihat. Ini Allah pencipta, Allah yang begitu maha kuasa. Tetapi secara implisit saya bahasakan. Si orang ini yang namanya Yesus ini dengan terang lebih terang daripada cahaya matahari. Dia bilang kepada saya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tahu tidak saya aniaya dia loh, wah celaka saya. Tapi dia begitu berbelas kasihan kepada saya, ini Allah saya. Yesus yang saya kenal itu adalah Yesus yang begitu berkuasa, maha segala sesuatu. Tetapi kemudian begitu berbelas kasihan kepada saya yang menganiaya dia. I know whom I believe. Lalu dia mengatakan, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Saudara tahu Yudas. Masalah Yudas itu di mana sih? Serakah? Mata duitan? Bukan. Masalah Yudas yang paling besar itu siapa Yesus bagi dia. Yesus bagi dia adalah seorang budak. Kenapa? Karena dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Itu adalah harga seorang budak. Masalah Yudas itu di situ. Saudara, kalau satu kali Pak Jokowi misalnya bicara, dia bilang, tolong bantu saya di IKN dengan you punya skill, you punya keterampilan, kepintaran kamu, waktu kamu. Lalu saudara bilang, nggak bisa Pak Jokowi. Kenapa? Bapak tahu nggak, saya ini susah, istri nanti makan apa, anak-anak makan apa? Pak Jokowi, Menteri Keuangan itu pembantunya saya loh. Saudara, loh Pak Jokowi gini loh, ini kan ya, istri, anak-anak saya ini diganggu oleh mafia, preman. Pak Jokowi, you tahu nggak, Panglima TNI, Kapolri itu di bawah saya loh. I know whom I believe. Saudara, kita tahu siapa yang kita percaya. Tuhan. Yang begitu, yang adalah Allah pencipta sekaligus Allah penebus kita. Saya tutup khotbah ini dengan satu true story, kisah nyata yang saya alami di jemaat saya, saudara. Jauh sebelum COVID ada jemaat laki-laki di tempat saya yang meninggal. Dan dia punya adik perempuan itu istri daripada pengurus inti pada saat itu. Sebagai jemaat, saudara, jemaat saya tiap minggu datang, saya pimpin mulai kebaktian penghiburan, penutupan peti, dan juga penguburan. Ketika pimpin kebaktian penghiburan, saya sudah ada di situ, ya setengah jam, 1 jam sebelumnya, itu pengurus juga, ya jemaat juga datang mau melayat dan sebagainya. Tiba-tiba dari keluarga ini datang kepada saya, si ibu ini yang adik daripada yang meninggal, Pak Ben, mohon maaf, boleh nggak kita bikin hari ini bukan penghiburan, penutupan peti Pak. Saya bilang kenapa? Pak Ben tahu ada cici-cici saya dengan keluarga itu ada di sini semua. Mereka itu tinggal di Sydney. Lalu Pak Ben, mereka ada satu dukun di Sydney. Itu sangat terkenal sekali. Dia ngomong apa, konon katanya apapun yang dia omongin itu terjadi. Dalam hati saya nggak percaya itu. Dukun ini margatan. Saya juga margatan, jadinya Intan. Maaf ini yang margatan di sini. Jadi dukun setan ini, saudara. Dia bilang kalian itu nggak boleh lihat muka koko kalian. Kalian lihat pasti lewat, mati semua. Celaka kalian. Jadi Pak Ben kalau you nggak tutup peti dulu, ini nggak ada yang mau masuk. Nggak akan dengar you punya khotbah. Wah saya pikir. Saya bilang oke. Saya bilang kalau gitu kita tutup peti dulu baru kebaktian. Maksudnya baru firman Tuhan gitu saudara. Tetap dalam kebaktian.
Wah, pengurus sudah mulai gerutu, Pak Ben, jangan dengar. Ini kita datang di perintah-perintah. Saya bilang, kenapa saya setuju dengan ini? Demi khotbah penginjilan kepada keluarga yang khusus dari Sydney. Oke Pak Ben. Saudara, kemudian tutup peti. Saya nggak sadar, saudara, ketika tutup peti itu yang lihat cuma saya. Gak ada satupun yang lihat, anak juga nggak lihat, istri dia nggak lihat, semua nggak lihat. Nanti saya kasih tahu kenapa, saudara. Sudah selesai, saudara, saya khotbah, lalu mereka mulai masuk. Ya, yang dari Sydney. Waktu tutup peti baru saya dikasih tahu keluarga Sydney itu balik badan begini, saudara. Membelakangi. Sudah selesai semua, saudara, lalu kemudian sampai kepada kemudian besok malam penghiburan, lalu lusanya kita pemakaman. Saya pimpin kebaktian pelepasan, ya, setengah jaman begitu, lalu berangkat ke tempat pemakaman. Saudara, lalu saya sudah mau berangkat, itu kan jam 8, jadi jam 9-an itu sudah berangkat. Kira-kira tempat pemakaman 1 jam lebih, jam 10 sudah nyampe. Lalu keluarga datang lagi, Pak Ben minta maaf. Dukun setan itu bilang, Pak, itu peti mesti nyampe di bawah itu jam 1 siang. Gak boleh kurang, gak boleh lebih. Saya lihat jam sampai sana jam 10. Saya mulai marah, saudara. Saya bilang, saya ada banyak hal mau dilakukan, ya, pelayanan, ya, persiapan segala macam. Saya nanti sampai di kuburan, saya tetap pimpin, saya bilang debu kembali kepada debu. Setelah itu saya pulang. Kalian nanti mau kasih turun mau jam 1 siang, jam 1 pagi itu urusan kalian. Oh iya, begitu Pak Beni, iya sudah. Jadi saya sudah beres ya, beres. Sudah selesai, saya pulang. 1 minggu kemudian saya pimpin PA wanita bawa firman. Si ibu ini, saudara, kasih kesaksian. Biasa ibu-ibu sebelum firman, ya, mana ibu-ibu yang mau kasih sharing. Ibu ini bilang, Pak Ben dan ibu-ibu khususnya yang pengurus dan jemaat yang mengerti kami, saya mau sharing. Jadi dukun setan itu bilang ada 3 hal yang bisa bikin kita celaka. Lihat itu mukanya, peti ditutup juga nggak boleh dan sebagainya. Lalu yang kedua, Pak Ben, mungkin Pak Ben tidak sadar, ketika peti masuk ke mobil, itu nggak ada satupun yang lihat, Pak, dari keluarga. Baru saya ingat, saudara, memang nggak ada yang lihat. Saya terus yang lihat begini. Terus Pak Ben, ibu-ibu, ketika peti turun, tidak boleh ada yang lihat ketika peti itu turun. Kena tanah pas jam 1 siang, nggak boleh ada yang lihat. Yang lihat celaka, mati. Jadi Pak Ben, ibu-ibu, ketika tutup peti saya nggak berani lihat, saya takut celaka, saya takut mati. Ketika peti masuk di mobil, saya juga takut. Tapi di dalam mobil 1 jam lebih, Roh Kudus pimpin hati saya. Ketika peti itu turun ke bawah, you mesti lihat. You mesti menjadi saksi. You tahu siapa yang you percaya. Tuhan Yesus sudah hancurkan kuasa dosa, kuasa maut. Saya ajak adik saya, kita berdua saja yang Kristen ini, dia gereja karismatik. Adiknya yang bilang, enggak, Ci, saya enggak mau. Saya takut mati, saya takut celaka, Ci aja. Yang jadi saksi. Saudara, ketika peti itu turun, dia berdiri di depan, saudara, dia lihat peti itu turun. Lalu dia bilang, bisa tolong bagian audio videoin ini. Kapan-kapan kalau mereka mau lihat di videoin, mungkin gak apa-apa kali, dukun setan mungkin kasih izin kali, saudara. Dia lihat peti turun begini, saudara, jam 1. Ketika peti lagi turun, adik cici-cicinya bilang, coba lihat ya siapa yang turunin, kita kasih ampau. Dia bilang, kalau sudah gak mau lihat jangan cerewet ya. Saudara, lalu dia bilang, sudah 1 minggu, saya tetap utuh. Dan sampai hari ini, saudara, si ibu ini tetap hidup. Saudara, dia menjadi saksi bahwa dukun setan itu gak benar. Satu kesaksian yang hidup di tengah-tengah keluarga. Saudara dan saya taat.
kita tahu siapa yang kita percaya. Amin, saudara. Mari kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman pada siang ini. Ampuni kami ya Tuhan. Kami yang telah ditebus oleh Tuhan. Kami mungkin sering mendukakan hati Tuhan dengan dosa-dosa kami. Kami seharusnya menjadi saksi Tuhan yang hidup. Kami ingin mengikuti jejak daripada Paulus setelah dia tahu siapa yang dia percaya. Dia melayani Tuhan dengan hidup dia. Menjadi korban hidup di atas mezbah Tuhan. Pimpin jemaatmu di sini ya Tuhan di Kebun Jeruk. Berkatilah pendeta Anton. Berkatilah hamba-hamba Tuhan yang lain. Para penatua awam, semua diaken, semua pengurus, aktivis. Jadikanlah gerejamu ini gereja misioner. Yang membawa jiwa kepada Tuhan. Yang menguatkan jemaat Tuhan. Di dalam pelayanan pengembalaan. Yang mendidik jemaat Tuhan di dalam pertumbuhan rohani. Kuatkan topang kami ya Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kami mengalami penderitaan, pencobaan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini kepada Bapa yang di sorga. Amin. Mari kita bangkit berdiri, jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan semua gereja di segala zaman dan segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan kepada Pak Daniel. Ya. Bersyukur kepada Tuhan, pelayanan firman hari ini telah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Benyamin Intan. Beliau Gembala Sidang dari GRI Pondok Indah. Hari ini Bapak Pendeta Antonius Un sedang melayani kebaktian ucapan syukur dari HUT GRI Cibubur yang ke-15. Saya akan menekankan beberapa warta. Yang pertama kita akan menyaksikan pemutaran video klip yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Antonius Un mengenai pendataan jemaat atau mengenai aplikasi. Saya persilakan tim Aufi. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan tanggal 4 Februari yang lalu sudah ditabiskan dan diteguhkan penatua, diaken dan diakones. Karena itu kita segera bekerja untuk penggembalaan di dalam gereja ini sehingga jemaat betul-betul bisa diperhatikan dengan baik. Karena itu badan penatua dan juga diaken dan diakones akan mengatur jadwal untuk perkunjungan kepada Bapak Ibu untuk memperhatikan, untuk mengenal, sehingga setiap orang yang Tuhan kirim ke dalam gereja ini satu persatu boleh dikenal dan diperhatikan, didoakan, digembalakan untuk bertumbuh menjadi seorang yang penuh dengan kebenaran dan kasih karunia. Kami bersyukur di dalam waktu berjalannya gereja ini Tuhan terus mengirimkan lebih banyak jemaat dan memang sudah saatnya badan penatua, diaken dan diakones dibentuk untuk bisa memperhatikan jemaat dengan lebih baik. Karena tidak mungkin hamba Tuhan 3-4 orang memperhatikan jemaat dengan jumlah sekitar 800 ini. Karena itu Bapak Ibu kita mengatur dengan cepat, dengan pergerakan yang cepat untuk bisa memperhatikan melayani Bapak Ibu sekalian. Tetapi salah satu kendala yang dihadapi adalah data. Bagaimana kami bisa tahu Bapak Ibu berulang tahun. Sehingga kami bisa memberikan perhatian, bisa mendoakan. Bagaimana kami bisa tahu alamat dari Bapak Ibu jikalau kami ingin mengunjungi, ingin mengenal. Karena itu saya mendorong Bapak Ibu sekalian untuk bisa aktifkan kembali apps. Memang awal mula apps ini digunakan untuk pandemi sebagai
pendaftaran pada waktu kita beribadah masa pandemi untuk tracing dan sebagainya. Tetapi sebenarnya apps ini bukan hanya berfungsi untuk pandemi, tetapi juga fungsi utama adalah berkaitan dengan penggembalaan. Karena itu kami mendorong Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan kembali apps. Yang pertama bisa melengkapi data yang ada di dalam apps, yaitu foto, tanggal lahir. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Badan Penatua, Diaken dan Diakonis bisa mengenal wajah Bapak Ibu. Juga kalau ada tanggal ulang tahun bisa kami doakan, bisa kami kirimkan ucapan, juga alamat. Sehingga kalau ada emergensi kami bisa tahu kami mengunjungi ke rumah mana, demikian pula visitasi dan juga diakonia jikalau ada kebutuhan di mana kita bisa melayani Bapak Ibu. Kami mendorong Bapak Ibu juga untuk bisa mendaftar untuk hadir setiap kali kebaktian minggu, terutama kalau mungkin kebaktian yang lain kita merasa terlalu repot, tetapi paling tidak kebaktian minggu mohon bisa diupdate melalui pendaftaran atau melalui scanning setiap hari Minggu, sehingga kami bisa tahu Bapak Ibu yang masih rutin beribadah, yang sudah jarang beribadah, kami bisa mengupdate melalui data kehadiran hari Minggu yang dilakukan melalui apps. Bapak Ibu tidak perlu khawatir soal security dan data, karena kami akan dengan sangat hati-hati. Seperti juga selama ini gereja kita tidak pernah mengalami satu kebocoran data, kami dengan sangat hati-hati memperhatikan, mengatur semua data, dan siapa yang mengakses semua ada aturan, ada tanggung jawab dan kerahasiaan yang dipegang terutama oleh Badan Penatua, Diaken dan Diakones yang ditabiskan dan diteguhkan. Karena itu Bapak Ibu bisa mengupdate data, bisa mengisi data. Bagi yang belum ada apps bisa mendaftar ke apps dan terutama melengkapi data. Kami sangat perlu ada foto sehingga kami bisa tahu wajahnya yang mana. Kami perlu ada tanggal lahir untuk kami bisa memberikan ucapan. Kami juga perlu ada alamat untuk perkunjungan, untuk kadang-kadang emergensi dan seterusnya. Demikian pula kami mengharapkan bisa Bapak Ibu mengabsen kehadiran terutama kebaktian minggu. Hal yang paling kami perlukan adalah kehadiran kebaktian minggu, kami bisa tahu Bapak Ibu yang hadir setiap minggu. Karena itu kita segera bisa mengupdate apps kita dan data akan dikelola oleh bagian pendataan di dalam tim sekretaris umum dan akan didistribusikan untuk kebutuhan dari pengembalaan. Kami berharap dengan Badan Penatua, Diaken dan Diakones benar-benar kita menjalankan apa yang Tuhan Yesus katakan. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Sekarang gembala bukan hanya saya sendiri, tapi bersama saya ada sekitar 23 orang yang ikut melayani dan memperhatikan Bapak Ibu. Paling tidak di seluruh jemaat yang Tuhan kirim ke gereja ini dikenali oleh 1 atau 2 dari 23 orang ini. Sehingga kami mempunyai tanggung jawab di hadapan Tuhan sesuai dengan permintaan daripada Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami harap bahwa melalui penggembalaan yang baik Bapak Ibu bisa bertumbuh secara rohani, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi orang lain. Dan pada akhirnya kita akan tampil sebagai orang-orang yang berjuang bagi kerajaan Allah dan bagi gerakan reform Injili. Tuhan memberkati. Saya mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita boleh bersama-sama mengupdate profil kita di aplikasi. Jika ada Bapak, Ibu atau Saudara yang kesulitan, nanti setelah kebaktian boleh mendatangi tim aplikasi di lantai 1. Pengumuman selanjutnya, kelas pembinaan pranikah atau premarital counseling program. Ini diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 15.30 dan sudah dimulai hari ini, tanggal 24 Februari, yaitu di RMCI Kemayoran. Untuk informasi dan pendaftaran, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh dapat menghubungi Ibu Silviana. Selanjutnya doa berlutut komunitas. Kita akan mendoakan anak-anak dengan keadaan khusus. Ini akan diadakan melalui Zoom pada hari Kamis tanggal 7 Maret jam 8.30 malam yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Antonius Un. Yang terakhir mengenai KKR regional ke Tanah Karo, kita akan kembali memberitakan Injil
kepada siswa-siswi di Tanah Karo melalui KKR Regional. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk kita bersama-sama mendoakan, dan khususnya kita yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan, anugerah keselamatan. Kita mempunyai hutang Injil. Kiranya kita mempersiapkan diri kita untuk pergi memberitakan Injil melalui KKR Regional di Tanah Karo pada tanggal 18 hingga 23 Maret yang akan datang. Untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ingin mendaftar atau ingin mengetahui info lebih lanjut, dapat menghubungi Diaken Tenoyo dengan nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan.